Dia lari, kalau dilepas ya udah lari ke sana. Langsung lari gitu aja? Lari, Nggak bisa tahu jalan bahaya, tenang gitu, nggak bisa? Nanti ketemu keran dibuka, nanti lari ke sana, buka keran lagi. Pokoknya seperti gasing itu, muter terus gitu. Awalnya ya nggak terima gitu, karena kan anak pertama kan pengennya yang ideal yang pintar, yang apa ya gitu macam-macam. Tapi ya mau gimana lagi, orang tua harus menerima apapun kondisi anak. Itu yang membuat anak berkembang dengan lebih baik nantinya. Ada protes dengan Tuhan, kenapa ya saya kok dikasih anak seperti ini gitu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan bahagia sejahtera. Tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah kisah inspiratif, yaitu cerita tentang seorang ibu dengan putranya penyandang autis, dan dalam perjuangannya beliau juga sempat mendirikan forum kompak, forum yang peduli tentang autis ini di kota Yogyakarta ya. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Sudah bersama saya Mbak Suhermi Kumayah atau Mbak Hermi, pendiri forum kompak peduli autis di kota Yogyakarta. Langsung kita ketemu dengan Mbak Hermi ya. Halo Mbak Hermi, apa kabar? Baik Mbak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, sehat. kelihatan segar bugar. Karena minumnya ini. Mbak Hermi, kalau kita dengar tentang autis ya, buat saya sendiri ya, itu adalah kalau dalam keseharian misalnya nih kita sedang kumpul sama teman-teman gitu, tiba-tiba ada satu teman yang dia sibuk sendiri gitu tanpa memedulikan sekitar gitu. Itu ini anak autis banget sih, misalnya seperti itu. Atau juga ada yang misalnya justru kita sedang memperhatikan sesuatu sama teman-teman, dia sibuk sendiri tapi aktif gitu, kayak hiperaktif gitu. Tapi anak ini autis. Nah, ini yang satu dalam kondisi diam dibilang autis, yang satu kayak hiperaktif gitu juga dibilang autis. Nah, sebenarnya pengertian dari autisme itu sendiri apa sih Mbak Hermi? Ya. Pengertian autisme sendiri, kalau menurut saya sebagai orang tua ya, bukan dari sisi medis gitu, dari sisi ilmiahnya. Menurut saya autis itu adalah gangguan perkembangan anak gitu. Jadi anak ini mengalami gangguan perkembangan itu disebabkan karena di otaknya terjadi gangguan gitu, sehingga perkembangannya tidak seperti anak-anak yang lain. Anak autis ini banyak mengalami hambatan. Pertama, dia komunikasi, punya hambatan di komunikasi. Maksudnya sulit berbicara gitu? Iya, jadi komunikasi itu ada anak autis yang terlambat bicara gitu, terlambat bicara, dan bahkan ada yang tidak berbicara. Jadi dia tidak bisa menggunakan bahasanya itu berbeda. Jadi bukan bahasa komunikasi. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kemudian bahasa yang berbeda itu misalnya gimana? Ya, dia mengeluarkan bahasa-bahasa sendiri gitu. Kalau dalam itu namanya babbling. Jadi dia mengucapkan kata-kata, tapi kata-katanya itu tidak membentuk satu kata gitu. Misalnya gitu, seperti itu. Iya. Tapi itu sebenarnya dia mengkomunikasikan sesuatu, ada maksud ya. Kalau pada anak yang belum verbal, belum bisa berbicara, mungkin ada maksud. Tapi karena kita sebagai orang tuanya tidak mengerti, nah ini kadang-kadang juga menjadi satu permasalahan, anak bisa tantrum gitu. Itu yang pertama, jadi ada kendala bahasa komunikasi. Terus yang kedua perilaku tuh. Kadang anak-anak autis ini berperilaku yang berbeda dengan anak-anak normal gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada hambatan interaksi sosialisasi itu dia terhambat di situ. Jadi autis itu gangguan perkembangan yang disebabkan oleh
ada gangguan di otaknya sehingga tumbuh kembangnya itu tadi mengalami banyak sekali hambatan komunikasi, perilaku, kemudian sosialisasi, kemudian emosi, ya seperti itu. Itu kalau menurut saya. Jadi gangguan otaknya itu menyebabkan anak-anak ini terhambat dalam bidang-bidang tersebut. Sementara kalau hiperaktif itu sendiri itu lebih pada perilaku. Jadi anak-anak yang hiperaktif itu belum tentu autis belum tentu autis, tetapi ada anak autis yang disertai dengan hiperaktif gitu. Jadi ada anak autis yang hiperaktif, kemudian ada anak autis yang hipo, lawannya hiperaktif. Lawannya hiper. Ya, dia diem aja, dia lebih pasif gitu. Ada ya. yang berlari-lari ke sana kemari, sehingga memang kadang-kadang orang yang tidak mengerti, anak autis pun kadang disebut hiperaktif itu bukan autis, atau kebalikannya. Dia anak hiperaktif aja tapi disebut autis. Padahal padahal berbeda. Iya. Terus kemudian kalau di masyarakat itu kadang-kadang kan juga itu tadi ya, seperti Mbak Asik bilang ya, membuat joke ya, itu sebagai joke. Kamu autis, kamu diam aja. Itu sebenarnya kan tidak boleh ya, gitu, stop untuk pemakaian kata-kata itu. Nah, gitu, karena, ini dia stop untuk kami mensosialisasikan bahwa stoplah, jangan menggunakan kata autis itu sebagai guyonan gitu. Jangan untuk bercandaan ya. Karena kami itu kerja keras gitu, orang tua kerja keras, anak-anak pun juga kerja keras agar autisme ini bisa mereka minimalkan gitu, agar mereka bisa nantinya bisa tumbuh kembangnya itu bisa lebih baik. Lebih baik ya. Berarti yang disebutkan Mbak Hermi tadi termasuk gejala-gejala awal. Iya, jadi gejala awal itu terlambat bicara biasanya. Diketahui pada usia berapa sih Mbak biasanya seperti itu? Kalau anak bicara itu biasanya kan usia 1 tahun, satu tahunan ya. Jadi pada bayi yang kurang respon, biasanya kalau masih bayi. Jadi autis itu bisa diketahui sejak bayi sebenarnya. Karena saya anak pertama, jadi saya juga nggak ngeh. Jadi tahunya baru 15 bulan saya mengalami kok gejalanya kok beda gitu dengan anak yang lain. Dia suka lari ke sana kemari, sementara anak-anak itu kalau ketemu anak kecil itu saling bermain bersama, main bola, main apa. Anak saya enggak, lari-lari ke sana kemari gitu, ngejar-ngejar ayam, ngejar kucing gitu. Lah, karena anak pertama jadi saya enggak punya umban, saya kira ya biasa-biasa aja, normal gitu. Ini kan kebetulan Mbak Hermi juga ada anak, ada putra yang menyandang autis ini ya. Jadi pertama kali Mbak Hermi mengetahui bahwa something wrong terhadap putra Mbak Hermi ini apa Mbak waktu itu? Waktu saya ajak ke posyandu. Ya, usia berapa usia itu? 15 bulan. 15 bulan. Ya, 15 bulan saya ajak ke posyandu. Itu udah jalan ya? Udah jalan, udah lari, nggak bisa jalan dia. Bisanya lari. Oh gitu. Dia lari, kalau dilepas ya udah lari ke sana. Langsung lari gitu aja? Lari, nggak bisa jalan tenang gitu, nggak bisa. Nanti ketemu keran dibuka, nanti lari ke sana, buka keran lagi. Pokoknya seperti gasing itu, muter terus gitu. Pegang ini, pegang itu, jadi nggak jelas arahnya gitu. Iya. Itu kecapean nggak? Dia merasa capek? Nggak kecapean, enggak. Terus ketemu waktu posyandu itu ada dokter yang visit gitu, ada dokter dari yang berkunjung yang berkunjung. Waktu ditimbang tuh dia merontangan, timbangannya itu dari kain godong itu yang dimasukin di itu karung itu, digendongin gitu. Dia nangis berontak itu, nggak mau dia. Terus setelah diturunkan dia lepas lari. Terus dokternya bilang, "Ibu coba diajak ke Sarjito, di tumbuh kembang anak, kayaknya anaknya ibu hiperaktif gitu." Nah, saya juga baru tahu hiperaktif ya. Saya cari belajar hiperaktif itu apa. Kemudian saya ke Sarjito, ke klinik tumbuh kembang anak itu di Cempaka Mulia, kemudian ketemu psikolog. Pada saat itu dilihat, karena psikolognya bilang kalau masih 15 bulan itu belum tentu autis gitu, bisa jadi hiperaktif aja gitu. Jadi memerlukan observasi gitu. Saya disarankan untuk memasukkan dia di playgroup. Gitu. Jadi sekolah biasa ya? Sekolah dimasukkan di playgroup gitu, agar dia termotivasi untuk belajar bicara, karena pada saat itu belum bisa bicara ya, bicaranya otok itu. Kalau dipanggil nggak noleh, terus pokoknya lari terus gitu. Kemudian psikolognya bilang coba dimasukkan di playgroup. Siapa tahu nanti selama 3 bulan itu dia ada perubahan, dia bisa menirukan
apa ya, temennya, bisa belajar dari temennya gitu melihat. Ternyata selama 3 bulan itu progresnya nggak semakin baik gitu. Semakin dimasukkan di kelas itu histeris ya, manjat-manjat jendela, minta keluar, pintunya digedor-gedor. Dia minta keluar. Merasa tertekan ya, nggak nyaman di situ. Akhirnya dikeluarin itu sudah lari-lari ke sana kemari. Jadi kalau di luar temennya ayunan gitu, disongsong gitu ayunannya, jadi nggak tahu bahaya gitu. Gitu. Iya. Berarti bahaya. Apa namanya, dia nggak tahu bahwa sesuatu ini mengancam dirinya, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Akhirnya selama 3 bulan itu kemudian saya kembali lagi ke rumah sakit, ke dokter gitu. Akhirnya dikirim ke tumbuh kembang anak di Langenarjan P3 TKA. Di sana diobservasi juga, kita mengikuti serangkaian tes, ada 2 wawancara, anaknya diobservasi. Akhirnya tahuan lah bahwa dia itu autis gitu. Autis ringan gitu. Jadi untuk mengetahui seseorang anak ini autis memang harus ada tesnya, harus dites ya, harus didiagnosa oleh dokter. Jadi orang-orang yang memang berkompeten di situ ya. Ada dokter, ada psikolog gitu. Jadi berbekal dari situ kemudian dokter bilang ini anaknya autis ringan. Jadi waktu saya tahu autis itu kan pertama saya kira autis itu penyakit gitu. Ya saya senang banget. Alhamdulillah udah ketemu penyakitnya. Saya senang terus nanti kalau dikasih obat nanti pasti dia sembuh, itu dalam hati saya. Ya itu selang beberapa tahun kok masih kayak gini, lari-lari ke sana kemari, bicaranya juga belum jelas, masih ngoceh, masih babbling itu. Ya itu seperti itu pengalamannya. Terus kemudian saya balik lagi ke dokter setelah setahun dokter yang minum sama. obat. Ya dokter Sunartini, dokter ahli autis itu. Saya tanya sama dokter itu, dok ini anak saya sudah 1 tahun loh minum obat, sudah terapi juga ya, terapi bicara, terapi okupasi gitu di Sarjito, tapi kok belum bisa bicara ya gitu. Terus dokternya bilang, kapan ya dok bisa bicara, kapan dia sembuhnya gitu. Dokternya marah, saya dimarahin sama dokternya. Dokternya malah marah. Iya, ibunya nggak tahu ya kalau autis itu bukan penyakit gitu. Autis itu bukan penyakit, dia itu nggak bisa sembuh, dia nggak bisa disembuhin gitu. Saya langsung lemes itu, langsung pulang lemes, nangis gitu. Karena pandangan Mbak Hermi sebelumnya itu kayak penyakit biasa aja ya. Kayak penyakit itu, seperti penyakit kalau minum obat secara rutin nanti dia pasti bisa bicara, pasti bisa seperti anak-anak yang lain. Gitu. Terus ya itu akhirnya saya lemes. Aduh, autis ya nggak bisa sembuh, nggak bisa, akan disandang seumur hidup. Akhirnya kayak apa ya gitu. Runtuh aja ya Mbak gitu, waktu itu ya. Aduh ya kalau ingat waktu itu seperti itu. Jadi Mbak Hermi sama sekali nggak tahu autis itu apa ya? Iya pada waktu itu. Tapi pernah dengar ya autis itu penyakit gitu ya? Iya, taunya saya penyakit gitu. Iya. Pada saat ini Mbak Hermi, ketika umur 15 tahun kan, 15 bulan tadi ya, pada saat posyandu lari ke sana ke sini dan sebagainya itu, Mbak Hermi merasa ada sesuatu yang nggak baik-baik aja kan ya? Iya. Pada anaknya Mbak Hermi gitu kan ya? Itu waktu itu nggak berusaha mau kemana kalau nggak ada arahan dari dokter yang visita itu? Tahu. Iya, karena kan gini. Akan mendiamkan saja gitu ya maksudnya ya? Mungkin kalau kata ibu saya, kok dulu kamu juga ngomongnya telat gitu. Juga kayak gitu waktu kecil kamu juga aktif gitu, seperti itu. Karena secara fisik juga baik-baik aja ya? Baik-baik aja gitu. Jadi karena itu tadi nggak punya pembanding, nggak punya, ya saya kira baik-baik saja, saya kira normal-normal saja. Terus itu setelah masuk playgroup ya, kan tidak ada kemajuan progres yang signifikan ya. Terus selanjutnya gimana Mbak? Nah setelah saya mendapatkan diagnosa tadi dari dokter bahwa anak saya autis, kemudian dokter menyarankan ini harus sekolah khusus gitu. Sekolah khusus autis gitu. Akhirnya saya masukkan di sekolah khusus autis Fajar Nugraha di Seturan. Di sana dia ya sekolah full day dari pagi sampai jam 3 itu diajari berbicara, membaca, menulis, kemudian bina diri. Jadi 1 lawan 1, jadi guru 1, anak 1. Oh gitu. Metode pengajarannya seperti itu ya. Metode pengajarannya itu satu murid
Satu guru? Satu guru. Satu murid satu guru. Iya, karena kewalahan mungkin ya Mbak ya kalau itu. Ya bukan kewalahan, karena kan spesifik ya, memang karena nggak bisa digabung. Jadi guru itu harus fokus dengan pada saat itu anak itu kondisinya seperti apa, gitu. Apakah sudah bisa berbicara, apakah belum, apakah masih aktif. Jadi di data dia itu butuhnya apa. Jadi nanti targetnya anak itu bisa apa di sekolah khusus itu, seperti itu. Jadi bisa bina diri, kemudian ngejar ketertinggalan komunikasinya, bicaranya, kemudian diajar menulis, diajari macam-macam kalau di sekolah khusus itu. Sini sampai 4 tahun, OSA sudah bisa bicara, sudah bisa sudah bisa dua arah sudah bisa, tapi ya masih berinteraksi biasa sudah bisa ya. Sudah bisa sampai 4 tahun itu. Kemudian ada program integrasi namanya. Jadi anak-anak yang sudah verbal, yang sudah bisa mulai berbicara itu diintegrasikan ke sekolah inklusi, ke TK inklusi. Jadi TK yang bisa menerima anak autis. Nah di situ dia belajar bersosialisasi. Jadi lambat laun kemajuannya ada tampak gitu. Nah itu di situ pesannya memang kadang orang tua itu gengsi mungkin ya kalau menyekolahkan anak di sekolah khusus atau sekolah SLB gitu. Padahal anak itu kita membutuhkan di situ, masih butuh untuk belajar bina diri. Lebih lanjut lagi belajar, kalau belum berbicara, belum bisa bina diri, sudah kita sosialisasikan di sekolah-sekolah yang inklusi, nanti kurang fokus. Jadi gurunya kan pengawasannya kan nggak hanya ke anak kita. Tapi ke anak-anak yang lain gitu. Tapi kalau di sekolah khusus memang guru itu fokus kepada anak itu, kemajuannya nggak sampai mana gitu. Di program. Jadi jadi jelas gitu kemajuannya kalau masih di sekolah khusus. Tapi kalau di sekolah inklusi itu targetnya apa di sana? Kita sosialisasi. Jadi mengejar ketertinggalan. Komunikasi sudah, baru ke sosialisasi gitu. Belajar berinteraksi, belajar berteman, belajar mengerti role, aturan-aturan gitu di sekolah inklusi. Seperti itu. Mbak, katanya kalau anak autis, penyandang autis itu justru malah ketika dia bisa diketahui bakatnya apa, dia akan menjadi orang yang benar-benar berbakat di bidang itu. Betul nggak nih? Iya, kayak sepertinya seperti itu. Karena apa? Anak autis ini kan fokusnya sangat terbatas. Jadi dia fokus pada hal-hal yang tertentu yang dia senengin, yang dia sukai. Dia akan fokus di situ. Jadi kenapa disebut autis? Karena dia itu tadi suka sama sesuatu yang menurut dia tertarik bagi dia, tapi untuk hal-hal yang lain dia nggak tertarik, diabaikan gitu. Nah di situ orang tua harus jeli, dalam artian bahwa anak itu seharian itu menghabiskan waktu untuk apa sih? Misalnya kalau anak saya kan gambar dulu. Kalau putranya Mbak Hermi apa kesukaannya? Gambar. Tiap hari gambar lampu terus. Gambar lampu. Lampu macam-macam lampu itu digambar. Itu kita pulang sekolah dari Fajar Nugraha itu sore itu sampai maghrib itu kita hunting lampu, bentuk-bentuk lampu. Maksudnya cuma motor ngelihat lampu gitu aja di jalan, lihat bentuk-bentuk lampu. Nanti kalau udah dia tertarik sama lampu, dia diem aja dilihat lampunya. Nanti dia muter-muter dilihat bentuknya lampu seperti apa gitu. Sampai rumah digambar itu, buat lampu. Nanti kalau dia nggak suka ambil kertas lagi, lampu lagi. Saya bilang, Dek kayak tinosidin aja deh, aku gambar gitu sudah dibuang, ganti kertas lagi. Jadi kayak gitu akhirnya dari lampu itu berkembang. Nanti digabungkan dengan jembatan gitu, dia bikin lampu jembatan. Jadi perbagian, ternyata dia tertariknya sama hal-hal itu perbagian, nanti disambung lagi sama jalan, sama itu akhirnya ada di lukisan gitu. Jadi secara kalau komprehensif mungkin dia tidak tertarik ya. Jadi apa yang tertarik dulu, kemudian berikutnya apa lagi gitu ya. Bagian-bagian kecil. Terus seperti itu. Jadi dia suka gambar lampu itu. Ternyata sampai sudah gede itu dia suka bisa buat instalasinya gitu, instalasi lampu dia bikin saklar, bikin macam-macam itu. Sekarang udah mampu itu. Untuk instalasi listrik itu. Sudah instalasi listrik, sudah bikin
macam-macam ya, recon speaker bisa, kemudian bikin amplifier, bikin sound, gitu. Luar biasa ya. Hanya gara-gara tertarik dengan lampu ya, speaker itu. Setelah lampu itu dia tertarik sama speaker. Tiap hari minta beli speaker gara-gara saya belikan ini blender yang ada nyanyinya. Itu terus diambil dalam ini yang bunyinya itu apa, terus dibongkar, ternyata speaker kecil. Ini yang bikin bunyi gitu. Berarti rasa penasarannya tinggi juga ya. Terus saya belikan pianika juga diambil itunya speakernya. Itu tiap hari minta beli speaker. Tiap hari speaker kecil, speaker kecil. Nanti kalau sampai rumah itu 3 hari itu sudah nggak jadi speaker lagi, udah dirobek-robek, udah bagiannya dipetil-petil itu. Terus karena rasa penasaran dia ya. Terus akhirnya berkembang, itu dia lihat YouTube orang recon speaker. Jadi dia belajarnya dari YouTube. Bagaimana cara memperbaiki speaker itu tadi. Udah sekarang bisa recon speaker. Jadi speaker yang bodol-bodol itu udah bisa dibenerin gitu. Luar biasa ya, karena rasa ketertarikan. Jadi orang tua itu harus jeli. Anak kita itu seharian itu ngapain aja. Nah dari situ nanti bisa jadi, itu kan berarti dia berminat di situ. Dia berminat di bidang itu. Ya udah, kalau dia berminat di situ, bisa kita kembangkan jadi bakat di situ. Kalau bakat, nah nanti berkembang lagi bisa jadi. Berarti orang tua sendiri harus detail ya, harus benar-benar perhatikan perkembangan anak ini ya. Nah pada waktu itu Mbak, otomatis kan anak dengan autis ini kan perlu ekstra waktu ya. Apa yang dirasakan dan yang menyemangati Mbak Hermi pada waktu itu, sejak dari diagnosa sampai sekarang? Yang menyemangati pada saat itu tuh dokternya bilang gini, ibu kerja apa enggak? Saya mau kerja, saya mau cari-cari kerja, ini udah ngelamar-lamar. Pilih anak apa pilih kerjaan? Ya pilih anak. Kalau pilih anak nggak usah kerja. Gitu dokternya. Loh kenapa saya nggak pilih kerja dok? Saya sudah sekolah sampai S2 ya nggak boleh kerja gitu. Terus anakmu nanti bisa nggak bicara seumur hidup? Saya nangis langsung. Ya udah, saya nggak pilih kerja, pilih anak. Padahal pendidikan udah sampai jangan S2. Anak kalau terapi di sekolah, setelah itu kan sama orang tua. Anak jangan dibiarkan sendirian. Anak jangan dibiarkan sendirian kecuali tidur. Tidur pun dia harus mendengarkan musik. Gitu. Untuk memperbaiki kerusakan otaknya. Dokternya bilang gitu. Akhirnya saya praktekkan itu. Jadi tiap dia tidur sudah saya setelkan Beethoven, saya setelkan Mozart, saya setelkan. Harus klasik ya, musik-musik klasik. Ya enggak musik klasik sih, tapi klasik itu sangat membantu gitu kata dokter. Kalau mungkin muslim bisa murotal itu yang guru-guru ngaji itu ya. Terus itu bisa memperbaiki jaringan otak yang rusak. Iya. Nah, itu ternyata memang benar. Waktu dia masuk SMM, waktu dia sekolah musik, di SMM itu saya dipanggil gurunya, namanya guru solfes itu. Bu, Osa itu punya kelebihan apa Pak gitu. Di sekolah ini hanya anak 3 yang punya kayak Osa gitu. Osa itu putranya Mbak Hermi. Ada 3 anak yang punya kelebihan. Jadi dia kalau dengarkan orang bermain musik di sana, itu otaknya udah tahu dia itu apa, G minor, G mayor, itu apa gitu. Katanya gitu. Ya itu gara-gara yang waktu kecil itu saya dengerin itu, Mozart itu. Terus kemudian kalau nyetem stem alat apapun gitu. Alat musik ya, apapun. Ya gitar, ya bass, ya biola gitu. Dia tuh dalam hitungan detik. Dalam enggak sampai 1 menit itu udah jadi. Itu udah jadi. Sama gurunya pakai alat tuning itu yang ada yang dari digital itu ya, ditaruh di gitar itu ini G, ini F, dia nggak pakai itu, langsung didengerin aja, langsung kalah cepet gurunya gitu. Luar biasa sekali ya. Gara-gara itu terbukti. Jadi diperdengarkan itu tadi ya. Itu terbukti. Mbak ini kan Osa sekolah di sekolah umum berarti sekarang kan, jurusan musik kan berarti ya, dan bisa mengikuti seperti lazimnya yang lain ya. SMA-nya. Kalau SMP-nya di SMP di SMP SLB, SMP khusus autis. Jadi pada saat lulus SD-nya itu inklusi, SD yang menerima anak autis. SD-nya di sekolah Kumai School. Jadi yang punya orang Australia, jadi
sekolahnya nggak pakai seragam, sekolahnya bebas gitu, kayak sekolah alam gitu. Jadi menarik, cocok banget untuk anak yang ABK. Jadi lingkungannya sangat mendukung, terus kemudian multikultur, jadi dia bisa belajar banyak hal di situ. Jadi nggak tidak melulu temennya banyak dari mana-mana gitu. Iya. Jadi multikultur, jadi cocok banget. Terus kemudian pembelajarannya semi alam, jadi lebih banyak di alam gitu, gardening, kemudian perikanan, kemudian peternakan. Tidak gitu. membosankan. Tidak membosankan. Jadi dia senang banget. Itu pesat banget waktu dia sekolah di situ itu. Kemajuannya sangat luar biasa di SD. Nah, saya pede waktu dia lulus SD itu tak masukin di sekolah reguler gitu, sekolah umum. Ternyata bertahan cuma 1 semester. Jadi semester 2 itu dia nggak mau ngapa-ngapain. Kebetulan kan sekolahnya itu sekolah yang nerima anak ABK gitu. Jadi nggak pakai tes, udah diterima aja di situ. Saya udah nawarkan ke kepala sekolah untuk tahun pertama itu saya dampingin, tapi kepala sekolahnya nggak berkenan gitu. Terus akhirnya udah Bu, biarkan mandiri gitu. Akhirnya cuma di 1 semester dia mau ngikutin dari 35 anak, dia ranking berapa ya, tengah-tengah pokoknya, maksudnya lumayan gitu. Ya bagus ya. Tapi di semester 2 dia ngedrop. Dia nggak mau ngapa-ngapain, mogok. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Karena apa itu, Mbak? Itu karena sekolahnya kan dari kelas kecil. Di SD kan cuma 12 anak. Kemudian di SMP reguler itu kan 35 anak. Jadi kelas besar. Kan suaranya kan bising ya, ramai kalau di kelas nggak nyaman itu. dia. Nggak nyaman dia. Di semester kedua itu udah nggak mau ngapa-ngapain, cuman gambar aja. Pulang-pulang nggak ada catatan, nggak ada apa, pokoknya gambar, bukunya nggak untuk gambar. Akhirnya terus pindah ke saya pindah SMP di yang SLB khusus. Ya, sekolah khusus autis tingkat SMP Bina Anggita di sana di CEC, dekat CEC sana sekolahnya. Karena memang khusus untuk itu khusus ya. autis, kemudian keterampilannya, jadi bakatnya yang di musik itu tersalurkan di sana. Ada ada kompetisi-kompetisi, ada lomba-lomba yang diadakan antar anak-anak itu, anak-anak SLB itu. Lalu punya kesempatan banyak. Akhirnya di situ dia ikut audisi anak berbakat musik yang diselenggarakan di Spora DIY. Pada saat itu 2017 dia ikut, dia lolos, akhirnya ikut pelatihan selama 8 bulan, pelatihan musik di situ. Nah, dari sana kemudian dia berkesempatan masuk di SMM itu. Luar biasa sekali. Jadi memang orang tua itu harus jeli, harus tahu kondisi anaknya. Anak ini cocoknya sekolah di mana? Mau di inklusi kah, atau mau di sekolah khusus, atau sekolah reguler. Banyak informasi. Jadi harus lihat, juga ya. Harus lihat itu anaknya itu mampu nggak, anaknya bisa nggak, anaknya ya harus lihat kondisi anak gitu. Ini kan membutuhkan ekstra waktu dan tenaga ya, padahal Osa punya adik-adik ya. Adik-adik sendiri bagaimana? Ini mama, manggilnya mama apa ibu apa bunda? Ibu. Ini ibu ini sama kakak terus atau gimana? Ada nggak rasa seperti itu? Awal-awal dulu memang dia ini seperti itu protes itu ada kecemburuan cuma gitu ya. Mas Osa aja gitu, yang didampingin cuma Mas Osa aja. Saya kasih pengertian gitu, kasih pengertian, terus kemudian kita harus bersyukur bahwa kamu tuh dipilih gitu. Saya besarkan hatinya. Aku malu punya kakak itu, Mas Osa tuh waktu ke sekolahku dia masuk ke kelas mau lihat pasangan, teman-temanku pada ngolok-ngolok gitu. Terus kamu nggak boleh malu, kamu tahu nggak Mas Osa itu hebat, Mas Osa bisa ini bisa ini. Kamu kenalkan ke teman-temanmu, itu kakakku itu autis tuh kayak gini. Jadi autis tetap itu saudara kita, harus kita sayangi gitu. Jadi terus habis itu dia malah enak ya ternyata jadi autis gitu, bisa musik, bisa gambar, bisa gitu. Jadi tetap harus dari orang tua ya mengarahkan bakat-bakatnya ini, kemudian istilahnya menyekolahkan sesuai dengan sekolah yang diminati dan sesuai dengan bakat ini tadi ya. Nah, ini kan Mbak Hermi juga mendirikan forum kompak ya. Kompak itu komunikasi orang tua dan masyarakat peduli autis ya. Itu kegiatannya apa aja sih Mbak? Kegiatannya sebelum pandemi itu tiap hari Sabtu kita ada pendampingan minat bakat. Jadi kalau anak-anak di sekolah
itu kan hari Senin sampai Jumat gitu. Hari Sabtu ketemu dari sekolah mana-mana yang di anggota Forum Kompak itu, anak-anaknya pada di kecamatan, nanti yang suka gambar. Oh, nanti, jadi sharing ya, ajang sharing di situ ya. Kalau orang tua sharing, kalau anak-anak itu kita dampingin minat bakatnya. Ada yang membatik, ada yang melukis, ada yang mewarnai, gitu ada ya. yang bikin manik-manik gitu. Luar biasa sekali ya. Seperti itu kita dampingin, terus kemudian yang suka masak gitu. Jadi itu kita lakukan setiap hari Sabtu. Terus kemudian setelah pandemi itu ya akhirnya dikembalikan lagi ke orang tua, terus kemudian guru yang mendampingi anak-anak ini nanti bisa janjian untuk datang ke rumah untuk mendampingi datang ke di rumah ya. Hmm. Nanti kita sharingnya lewat grup gitu. Gitu. Anak kita bikin ini Iya. gitu. Nah, Mbak, biasanya ya sikap orang tua yang dimunculkan pada awal ketika diketahui bahwa anaknya itu menyandang autis itu biasanya seperti apa sih? Kalau tadi disebut ada yang gengsi untuk menyekolahkan di sekolah inklusif, itu seperti apa biasanya awal-awalnya? Mungkin kan denial ya Mbak ya, istilahnya mengingkari mungkin ya. Bener. Ya awalnya saya juga sempat ngalamin, awalnya yang nggak terima gitu, karena kan anak pertama kan pengennya yang ideal yang pintar, yang apa ya gitu macam-macam. Tapi ya mau gimana lagi, orang tua harus menerima apapun kondisi anak, itu yang membuat anak berkembang dengan lebih baik nantinya. Dan jadi, itu yang menyemangati Mbak Hermi juga ya. Iya, jadi sebelum saya mendirikan Forum Kompak, itu kan memang saya mengalami sendiri ya. Saya penolakan itu rasanya gimana, malu. Punya anak kayak gini tuh malu gitu. Kemudian ya ada yang disembunyikan protes. Gitu Mbak maksudnya? Ya ada, masih ada. Protes dengan Tuhan, kenapa ya saya kok dikasih anak seperti ini gitu. Jadi itu sampai berapa lama Mbak perasaan seperti itu? Sampai akhirnya move on dan saya harus 2 tahunan mungkin ya, ada 2 tahunan sampai saya akhirnya saya waktu itu ke Sarjito bertemu dengan ibu yang punya anak yang punya hambatan yang lebih berat dari anak saya kayak ditegur gitu, saya diliatin tuh, saya tuh nggak ada apa-apanya, kok kamu malah ngelokro gitu istilahnya ya. Habis itu saya sembah dia, saya cium-cium, saya peluk, saya minta maaf gitu, kenapa kok saya selama ini nolak kamu gitu. Ternyata kamu nggak ada apa-apanya, yang diberikan Tuhan tuh kamu nggak ada apa-apanya dengan orang lain, kok saya ngelukro gitu. Sejak saat itu saya bangkit, ya udah saya dampingin terus gitu. Ternyata ya hasilnya sangat luar biasa gitu. Anak berkembang lebih cepat gitu, lebih baik, karena anak itu meskipun nggak bisa bicara, tapi anak itu merasakan kalau dia disayangi, dia diterima. Jadi itu hal yang pertama yang harus dilakukan oleh keluarga yang punya anak autis itu ya, pertama terima mereka apa adanya. Jangan dibanding-bandingin, karena autis itu kan luas, spektrumnya luas ya. Jadi ada anak autis yang hambatannya berat, ada anak autis yang sangat ringan. Jadi nggak boleh banding, anak saya nggak bisa bicara, anakmu bisa bicara, ya anakmu udah bisa bicara. Nggak boleh seperti itu. Jadi ya kita syukuri, kondisi anak apa pun kita syukuri. Sekecil apapun kemajuannya harus kita syukuri. Karena Tuhan itu nggak tidur. Pasti Tuhan itu nggak salah kok nyiptain manusia, pasti punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan, kita ajarkan kemandirian, jangan sampai anak kita nanti menyusahkan ke depan, karena kan kita nggak bisa mendampingin terus ya, nggak bisa mendampingin sampai tua, kita nggak tahu usia kita. Nah, jadi kita ajari kemandirian di rumah, kita ajari dia bisa menyiapkan makan untuk dirinya sendiri, bisa toilet training, gitu. Jadi orang tua itu harus menyadari kondisi anak itu yang pertama, anaknya berangkat dari mana. Anak autis kan berbeda, nggak bisa disamain. Oh ya anakmu bisa ini, bisa itu, anakku enggak. Ya nggak boleh ngelokro, nggak boleh, ya apapun kondisinya kita bersyukur gitu, sekecil apapun gitu. Jadi berangkatnya berbeda-beda seperti itu. Jadi tergantung orang tua anaknya di sini ya nanti kita maksimalkan di mana gitu. Gitu. Itu yang membuat Mbak Hermi juga akhirnya harus menjadikan Osa ini dia harus bisa mandiri ya. Rasa bersyukur itu tadi, apalagi diperlihatkan ada yang lebih dari itu ya. Wah, luar biasa sekali Mbak. Luar biasa.
Mbak Hermi juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai wanita inspiratif ya di Kabupaten Sleman pada beberapa tahun yang lalu ya, 2019 kalau nggak salah ya Mbak ya. Nah, itu penghargaan yang diberikan oleh pihak pemerintahan. Iya, yang untuk wanita-wanita yang mempunyai kepedulian terhadap sosial itu. Sosial ya. Khususnya autis. Selamat ya Mbak ya, pokoknya terus menginspirasi. Terakhir nih Mbak Hermi, mungkin yang ingin disampaikan untuk penonton Story Asik dan siapa saja, dan juga khususnya barangkali orang tua yang memiliki anak penyandang autis, mungkin silakan apa Mbak? Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Asik. Saya boleh berbagi di cerita asik ini. Story Asik ya. Ya, sebenarnya ini adalah suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena saya bisa memberikan sedikit motivasi mungkin, atau mungkin juga pengalamannya Mbak, dari pengalaman tadi kepada masyarakat, bahwa mohon sekali kepada masyarakat itu untuk bisa menerima anak-anak berkebutuhan khususnya autis ya, untuk agar mereka bisa berkembang, bisa beradaptasi, bisa belajar dan mengenal lingkungannya. Jangan menolak mereka, karena mereka juga sama kok dengan anak-anak yang lain, juga punya perasaan gitu. Seperti itu. Kemudian untuk pemerintah, mohon sekali untuk anak-anak untuk anak-anak autis ini lebih diperhatikan lagi. Ya, diberikan difasilitasi kebutuhannya seperti apa, agar anak-anak ini nantinya tidak tidak berhenti cuman sampai lulus sekolah, tapi anak-anak ini berkesempatan untuk memperoleh pekerjaan, berkesempatan untuk memberikan skillnya, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar. Untuk orang tua yang memiliki anak-anak autis, pertama yang harus dilakukan adalah cari diagnosa, cari diagnosa, asesmen anak kita itu diagnosanya apa. Jadi dengan itu, bekal itu nanti bisa kita arahkan anak-anak ini kebutuhannya apa. Jadi bisa kita kelola nanti kita minimalkan autisnya, kita minimalkan hambatan-hambatannya, dan kita kita kuatkan minatnya, kita kuatkan bakatnya, agar nanti bisa menjadi keterampilan, bisa menjadi skill mereka yang akan mengantarkan mereka bisa hidup mandiri. Seperti itu. Jadi insan yang mandiri ya. Mandiri. Satu lagi ya Mbak ya, jangan pernah mulai sekarang untuk menjadikan kata autis sebagai bahan candaan. Karena ternyata tadi cerita dari Mbak Hermi, betapa dari orang tua dan anak yang autis itu effort mereka luar biasa ya, gitu ya Mbak ya. Ya, oke, makasih banyak Mbak Hermi sudah berkenan untuk berbagi cerita di Story Asik. Mudah-mudahan jelas ini akan menginspirasi dan juga memberikan banyak manfaat untuk semuanya saja. Ya. Sehat-sehat selalu dan tetap menginspirasi ya Mbak Hermi. Terima kasih. Oke friends, seru sekali tadi ya bincang-bincang saya dengan Mbak Hermi. Mudah-mudahan banyak memberikan inspirasi, wacana untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.